Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas materi tentang hukum 3 Newton. Pertama, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi pada gambar ini terlihat sebuah roket yang akan diluncurkan ke angkasa. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Jadi kalau diperhatikan pada gambar ini, roket ini meluncur karena semburan gas dari roket ini. Jadi semburan gas ini mengarah ke bawah. Jadi roket memanfaatkan semburan gas yang arahnya ke bawah, sehingga nanti semburan gas itulah yang akan mendorong roket tersebut bergerak ke atas. Nah, gaya artinya roket ini memberikan gaya yang arahnya ke bawah atau disebut dengan gaya aksi. Jadi roket memberikan gaya terhadap tanah, sehingga tanah pun memberikan gaya balik terhadap roket, namanya gaya reaksi. Jadi roket memberikan gaya aksi terhadap tanah, nanti tanah juga memberikan gaya balik terhadap roket dengan mendorong roket ke atas. Jadi besarnya gaya yang diberikan roket sama besar gaya dorongnya ke atas itu besarnya sama, namun arahnya berbeda. Semakin besar gaya yang diberikan oleh roket, maka semakin besar juga gaya yang akan diberikan tanah terhadap roket. Jadi peristiwa ini adalah contoh dari hukum ketiga Newton, di mana gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Tanda minus ini artinya dia arahnya berlawanan. Jadi gaya aksi sama dengan gaya reaksi, namun arahnya berlawanan. Artinya besarnya gaya yang diberikan sebuah benda akan dibalikkan oleh benda lain dengan besar yang sama, tetapi arahnya berbeda. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang resultan gaya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini ada sebuah balok, di mana balok ini ada 3 gaya yang bekerja padanya, yaitu F1 gaya pertama, F2 ke kiri, dan F3 ke kanan. Caranya menghitung kalau ada lebih dari 1 gaya, yaitu dengan mencari resultan gayanya. Apa sih itu resultan gaya? Jadi, resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jadi, resultan gaya ini merupakan besaran vektor yang memiliki besar atau nilai dan arah. Bagaimana caranya menghitung? Caranya yaitu secara matematis resultan gaya ditulis dengan persamaan R, jadi R itu adalah resultan, sama dengan F1 gaya pertama tambah F kedua tambah F ketiga tambah ini Fn maksudnya berapa banyak gayanya. Jadi ini keterangannya. R resultan gaya, jadi F ini adalah gayanya dan N adalah banyaknya gaya. Untuk memudahkannya, untuk gaya ke kanan itu diberi tanda positif. Untuk gaya ke kiri diberi tanda negatif. Begitu juga kalau ke atas diberi tanda positif, kalau gayanya ke bawah diberi tanda negatif. Contoh. Jadi di sini contoh soalnya. Pada balok ini ada 3 buah gaya yang bekerja. F1 besarnya 6 Newton, dia ke kanan, berarti gayanya positif. F2-nya besarnya 4 Newton, tapi gayanya ke kiri, berarti nanti F2-nya itu minus 4 Newton. Kemudian F3-nya besarnya 3 Newton, ke kanan juga, berarti besarnya positif. Nanti hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti kalau ditanyakan resultan, berarti
jawabnya nanti harus ada besarnya dan harus ada arahnya. Jawab. Terus rumusnya. R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Karena ada 3 buah gaya. Nah, F1 tadi besarnya 6 Newton. F2, kenapa di sini minus? Karena dia arahnya ke kiri. Jadi tambah minus 4 Newton. F3-nya 3 Newton. Jadi 6 tambah minus 4 tambah 3 itu hasilnya 5 Newton. Nah, jadi karena di sini hasil resultannya bernilai positif, maka dia arahnya adalah ke kanan. Coba di sini hasilnya negatif, maka arahnya ke kiri.